Pak, ini kan lagi ramai di media nih Pak, nih berita terkait reses ilegal nih. Itu yang di Dewan Perwakilan Daerah yang dilaporkan itu di KPK kemarin Pak. Menurut Bapak itu bagaimana Pak sebenarnya Pak? Apa yang Bapak ketahui sebenarnya tentang reses Dewan Perwakilan Daerah? Selama ini kan Bapak pernah menjabat sebagai staf di Dewan Perwakilan Daerah. Bapak pasti lebih memahami soal-soal reses di Dewan Perwakilan Daerah itu seperti apa. Menurut saya itu adalah sebuah pelanggaran perundang-undangan. Tetapi saya lebih menarik untuk mengungkap sebuah fakta reses fiktif. Karena kalau reses ilegal mungkin itu hanya sebuah pelanggaran yang diatur oleh pimpinan. Nah, sedangkan reses fiktif itu dilakukan oleh individu daripada anggota DPD. Nah, saya punya cerita terkait dengan reses fiktif ini. Wah, menarik nih Pak. Rupanya selain ada reses ilegal, Bapak juga tahu ada reses fiktif ya. Itu gimana ceritanya Pak? Ini perlu Pak diekspos supaya masyarakat tahu dan paham ini tentang bagaimana kinerja anggota DPD sebenarnya di daerahnya masing-masing itu Pak. Reses fiktif itu adalah reses yang dibuat mengada-ada. Karena Pak, saya ketahui ada satu anggota yang mana pada periode yang lalu itu yang bersangkutan itu adalah mempunyai jabatan sebagai wakil ketua Komite 1. Cukup menarik karena ini unsur pimpinan nih. Nah, dia melakukan reses fiktif. Saya sangat mengetahui. Nah, motifnya seperti apa? Motifnya adalah reses. Dia reses itu sebenarnya tidak melaksanakan reses, tetapi melaksanakan semacam klaim terhadap foto-foto dokumentasi dia dengan masyarakat, dia dengan aparatur pemerintah, kemudian dia dengan ya para stakeholder lah. Kemudian begitu berfoto, ada didokumentasikan tanpa ada menceritakan tentang reses, dia klaim pada saat masa reses diambil itu sebagai bukti reses. Karena dalam laporan reses itu ada persyaratan harus menampilkan minimal 2 foto atau video. Nah, 2 foto inilah dijadikan sebagai pengakuan reses. Dia membuat sebuah semacam pernyataan telah melaksanakan reses. Kemudian ditandatangani oleh pihak yang selaku penanggung jawab kegiatan. Padahal penanggung jawab kegiatan ini tidak dikasih dana sebagaimana reses yang diserahkan kepada anggota untuk dibagi atau diserahkan kepada masyarakat. Ternyata tidak ada. Nah, ini ada unsur korupsinya. Nah, sudah resesnya mengada-ada, tidak cuma mengklaim foto, kemudian dijadikan laporan, padahal orang yang bersangkutan tidak pernah tahu itu adalah dijadikan bukti reses. Di dalam pertanggungjawaban reses ada ketentuan harus ada minimal 2 foto. Nah, 2 foto atau video. Nah, atau pemberitaan. Biasanya yang dipakai oleh anggota itu adalah 2 foto. 2 foto ini sebenarnya bukan kegiatan reses, tetapi kegiatan kebetulan anggota bertemu dengan stakeholder, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan aparatur, bertemu dengan pihak-pihak organisasi. Nah, ini kemudian dipoto, kemudian setelah foto tersebut tanpa ada menceritakan tentang reses, diakomodir dan diklaim sebagai materi reses. Nah, staf ahli dipaksa untuk mengarang yang sebenarnya notulensinya tidak ada. Nah, ini motifnya. Kemudian di mana korupsinya? Nah, terkait dengan korupsinya itu ada yang namanya pernyataan melaksanakan kegiatan. Nah, itu ditandatangani oleh anggota. Kemudian diketahui oleh penanggung jawab kegiatan. Di mana penanggung
jawab kegiatan itu secara ketentuan adalah mendapatkan uang saluran dana reses. Jadi semua kegiatan dana reses dia yang bertanggung jawab. Tapi dalam faktanya yang bersangkutan tidak pernah menyentuh itu uang reses yang didapatkan dari dana APBN. Dana APBN tersebut tidak tersalurkan. Dananya itu besarnya sekali pertemuan itu adalah 20 juta. Jika 18 kegiatan maka 360 juta. Nah, dana reses 360 juta tanpa ada dibagikan kepada masyarakat, tetapi diambil oleh anggota. Nah ini, sedangkan laporan narasi dikarang-karang. Foto buktinya adalah foto klaim dari foto-foto. Misalnya yang kita ketahui, foto kegiatan kampanye difoto dengan masyarakat. Dia klaim sebagai foto kegiatan reses. Nah, seperti itu motifnya. Memang punya bukti, Pak? Kalau ada buktinya coba Pak tunjukkan, Pak. Biar saya ngerti juga, biar masyarakat paham, masyarakat juga tahu kerja-kerja DPD ini seperti apa gitu kan. Motifnya itu seperti apa, itu memang ada pelanggaran korupsinya seperti apa gitu. Barangkali Bapak bisa lanjutkan proses ini sampai ke laporan ke penegakan hukum, Kak. Baik, saya sampaikan contoh. Ini ada sebuah contoh yang ingin saya tunjukkan. Ini adalah contoh terkait dengan laporan kegiatan reses. Yang mana foto ini sebenarnya adalah hasil cropping dari foto kegiatan kampanye, bukan kegiatan reses. Gambar utuhnya adalah seperti ini. Nih, tapi di crop. Ini sebenarnya adalah foto kampanye pasangan calon pilkada. Tapi diambil sebagai laporan pertanggungjawaban reses. Nah, ini. Contoh berikutnya adalah ini contoh. Ini contoh sebenarnya duduk makan di warung. Bukan kegiatan reses. Tidak ada bukti notulensinya. Cuman makan waktu itu setelah selesai masang baliho kampanye di wilayah Kalimantan Tengah. Dan dapilnya juga bukan di Kalimantan Selatan. Ini saya dapat pengakuan ini, saya tanya kepada yang dalam foto tersebut dan siapa yang memoto, saya tanya. Dia mengakui benar ini di Kalimantan Tengah. Nah, ini bukti terkait dengan klaim foto kemudian dijadikan laporan reses. Ini bukti dan banyak lagi. Ini hanya contoh. Ya. Ada yang lebih lucu, yaitu mengklaim foto kegiatan reses di luar dapil. Saya menemukan reses yang bersangkutan itu seharusnya di wilayah Kalimantan Selatan. Tetapi pada pelaksanaannya foto tersebut ternyata di Kalimantan Tengah. Nah, saya semula pernah dengar itu bahwasanya anggota ini mau reses. Tetapi ujar staf ahlinya, bagaimana kita ambil aja foto-foto di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya kita foto-foto. Oke, saya buktikan. Begitu saya laporan saya obrak-abrik, saya ternyata ada foto itu dari Kalimantan Tengah. Saya sudah curiga. Mengapa saya curiga? Pada saat itu saya lihat foto itu ada namanya Saung Malambai. Jadi fotonya itu adalah di satu warung, yaitu namanya rumah makan Saung Malambai. Saya cari di Google Map Saung Malambai itu di mana. Nah, setelah saya cari Saung Malambai, coba kita lihat. Ini ada di Google Map. Di mana itu Saung Malambai? Sangat jelas kan? Saung Malambai itu beralamat Jalan Kapur Naga 1, nomor 13, Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sedangkan yang bersangkutan adalah anggota DPD dari Kalimantan Selatan. Jadi benar, akhirnya saya temukan data itu ternyata dari Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana angka korupsinya? Cukup besar. Angkanya adalah 20 juta sekali foto. Dikalikan 18 kali dalam setiap proses, maka 360 juta. Kemudian
ada fasilitasi perjalanan dinas, yaitu besarnya sekitar, kalau di Kalimantan Selatan besarnya sekali satu masa reses adalah 109 juta. Iya, 109 juta 807 ribu. Nah, ini fasilitasi untuk perjalanan dinas. Cukup besar? Ya, lumayan. Nah, bagaimana dengan 1 tahun? 1 tahun itu ada 5 kali reses. Nah, kalau 1 periode berarti dikalikan 5 kali. Jadi berapa tuh? Cukup banyak kan? Nah, itu. Oh ya, saya ngerti Pak, berarti begitu caranya Pak ya. Rupanya ada juga ya banyak oknum daerah perwakilan daerah yang dapat melakukan reses fiktif itu ya. Emang nggak ada pengawasan Pak terkait pelaksanaan reses itu Pak? Nah, terkait dengan pengawasan, adakah? Nah, pengawasan terhadap kegiatan reses itu hampir tidak ada. Mengapa? Itu kegiatan reses mutlak adalah hak daripada anggota tanpa ada pengawasan dari sekretariat atau pihak lain. Nah, pernah ada cerita sekretariat mau mengikuti anggota ini mau reses kemana. Tapi dalam pelaksanaannya, kenapa? Dalam pelaksanaannya anggota tidak mau didampingi. Nah, ini suatu mengindikasikan mengapa anggota tidak mau didampingi. Berarti ada satu permainan, satu reses yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini makanya anggota tidak mau diawasi. Nah, dalam sistem mekanisme reses pertanggungjawaban juga terlihat lemah. Kenapa? Di dalam laporan keuangan reses itu mutlak sifatnya itu adalah tanggung jawab mutlak dari anggota. Jadi tergantung integritas yang bersangkutan, jujur atau tidak. Nah, ini ternyata anggota tuh hanya membuat pernyataan yang sifatnya di atas materai. Jadi pernyataan mutlak. Tidak ada bukti-bukti kwitansi, bukti-bukti tanda terima, itu tidak ada. Makanya sangat mudah untuk memanipulasi keuangan kegiatan reses oleh anggota. Nah, ini. Jadi mutlak itu hanya integritas daripada anggota sendiri. Jadi itulah secara pengawasan kayaknya lemah. Benarkah saya orang mengetahui ini? Nah, saya di sini, saya coba lihat, posisi saya itu adalah staf ahli. Ini SK yang saya dapatkan sebagai bukti bahwasanya saya adalah mengenal di dalam internal Dewan Perwakilan Daerah. Nah, posisi saya adalah sebagai tenaga ahli di Dewan Perwakilan Daerah. Nah, tugas saya adalah biasanya terkait reses, saya diminta untuk mengarang terkait narasi seolah-olah yang bersangkutan itu adalah melakukan kegiatan reses. Saya dipaksa untuk menyusun narasi seolah-olah reses itu ada notulensinya, padahal tidak ada. Nah, ya kita sebagai staf karena diminta, biasanya saya hanya membuat sebuah telaah kajian berdasarkan lokus dan fokus apa yang permasalahan di daerah. Tetapi saya ambil sumber dari beberapa, misalnya ada di media, pemberitaan. Nah, ini saya jadikan. Tapi saya tidak menentukan tempat. Yang menentukan tempat adalah staf anggota yang lain dan mengklaim sebagai laporan anggota. Dan saya tidak pernah tanda tangan. Yang menandatangani adalah anggota sendiri menyetujui bahwasanya itu adalah laporan reses. Itu jadi fiktif. Tidak ada bunyi notulensi seperti yang diklaim tersebut. Nah, terkait dengan penegakan hukum, ya, saya sudah berusaha untuk membuat konten untuk masyarakat yang menjadi pemerhati bisa melaporkan, dan video yang saya buat dalam konten itu bisa dijadikan dasar informasi awal.
Tapi saya juga sudah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Nah, saya sudah jalan-jalan ke KPK. Nah, saya ada ngobrol-ngobrol lah begitu. Bagaimana ini? Nah, kemudian juga saya sudah berkonsultasi. Saya mengakui terkait dalam laporan reses. Itu salah satunya adalah notulensi. Nah, notulensi di sini saya akui saya yang bikin, tetapi saya tidak sepenuhnya bikin, karena saya cuma draft dan kajian, semacam kajian akademik berdasarkan analisa di daerah. Jadi ada lokusnya dan ada fokusnya. Jadi kemudian tempat dan tanggal, kemudian jam berapa dilaksanakan, itu saya serahkan kepada anggota bersama staf ahlinya yang sangat dekat. Itu mengatur jadwalnya. Dia rekayasa kapan dibikin, kapan melaksanakan, dan di tempat siapa. Ini saya persilahkan yang bersangkutan. Saya tidak mengaku itu. Dan anggota menandatangani laporan narasi fiktif tersebut. Nah, saya setelah berkonsultasi, apakah saya terlibat? Nah, secara itu memang terlibat. Nah, saya jelaskan, saya tidak mendapatkan sesuatu dari hasil korupsi tersebut. Nah, diceritakan oleh aparat tersebut, berarti Bapak aman saja, karena tidak menikmati hasil korupsi. Nah, terkait itu juga saya jelaskan, saya di staf daerah itu gaji saya dipotong. Jadi gaji saya itu tidak seperti yang diberikan oleh negara, tetapi oleh anggota itu dipotong. Awal-awal saya bekerja itu gaji saya dibagi 3. Satu untuk staf yang administrasi, kemudian sebagian untuk anggota memotong, dan sebagian untuk saya. Nah, jadi gaji saya itu diambil menjadi dibagi 3. Nah, sedangkan staf ahli yang saya kasih malah gajinya itu diambil 100% oleh anggota. Nah ini, jadi kami sama-sama dilematis. Di satu sisi melaksanakan tugas, di satu sisi mengalami tekanan seperti itu. Nah ini realitanya. Tapi saya jalani sebagai mencari pengetahuan bersama oknum anggota tersebut. Nah, terkait dengan reses fiktif ini ada hubungannya kan dengan korupsi? Tentu iya. Mengapa? Karena dalam laporan pertanggungjawaban saya sangat melihat adanya penghilangan dana kegiatan reses itu tidak pernah disalurkan untuk masyarakat. Jadi dalam surat pernyataan melaksanakan kegiatan itu biasanya terkadang dipalsukan oleh staf ahli yang dekat dengan beliau, dan terkadang memang ditandatangani tapi uangnya tidak pernah dikasih. Nah ini kan lucu, reses itu dananya 20 juta satu kali kegiatan, tapi di dalam foto cuman bertiga. Kan lucu. Konsumsinya memang berapa sih? Transportasinya berapa? Nggak jelas. Masa cuma satu orang ditemui dananya 20 juta. Nah ini. Tetapi pertanggungjawaban itulah adanya melalui sebuah pernyataan mutlak dari anggota. Nggak ada bukti ad cost, ada kwitansi atau apa, nggak ada. Makanya itulah kelemahan daripada pertanggungjawaban kegiatan reses di DPD. Terlalu mudah untuk dimanipulasi. Ya, saya berharap dengan cerita saya ini ada kawan-kawan yang membantu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Saya bersedia untuk memberikan keterangan. Memang bagus ini Pak isunya Pak. Masyarakat ini harus perlu banyak tahu ini soal DPD, kerja-kerja DPD itu seperti apa sebenarnya. Jadi kalau nggak ada yang kontrol, nggak ada pengawasan kan masyarakat juga bingung ini
ini sebenarnya apa fungsi DPD, kerja-kerja DPD ini apa sebenarnya yang mewakili mereka di daerah masing-masing ini. Oke, itu aja dulu keterangan saya. Ya silahkan kawan-kawan untuk menyimak dan memberikan dukungan untuk dijadikan laporan. Oke.